Haleluya, puji Tuhan. Salam jumpa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita pada saat ini mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya setiap perkataan Allah yang hidup akan memberkati kita, memulihkan hati kita, meneguhkan iman kita untuk tetap setia mengiring Tuhan. Itulah sebabnya pada saat ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Ada 3 kunci keberhasilan daripada Kaleb yang terdapat dalam Alkitab. Kita pun ingin belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Saya mengambil di dalam Yosua pasal 14. Yosua pasal 14 ayat 6 sampai ayat 15. Pasal 14 ayat 6 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Saya berharap jemaat membaca di rumah, tetapi saya mengambil ada beberapa poin bagian dari ayat-ayat ini yang akan memberkati kita. Ada 3 hal yang dilakukan oleh Yosua, yang dilakukan oleh Kaleb sehingga dia berhasil di dalam hidupnya dan dia mendapatkan Hebron sebagai tanah warisan milik pusaka dan keturunannya. Saya pun belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Saya ingin berbagi kepada jemaat Tuhan, anak Tuhan dimanapun berada, supaya melalui kebenaran firman Tuhan ini kita pun diberkati oleh Tuhan. Sebab itu yang pertama, ada 3 hal yang kita bisa pelajari melalui kebenaran firman Tuhan menjadi kunci keberhasilan daripada Kaleb. Dan jika ini kita aplikasikan dalam setiap kehidupan kita, saya percaya Tuhan juga akan memberkati kita. Puji nama Tuhan. Yang pertama, tetap percaya firman Tuhan. Tetap percaya firman Tuhan yang terdapat di dalam Yosua pasal 14 ayat 6 bagian C mengatakan, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kadesi Barnea. Bahwa Kaleb tetap ingat apa yang pernah dikatakan oleh Musa kepada Yosua dan Kaleb, bahwa Tuhan menjanjikan Tuhan akan memberikan kemenangan kepada mereka. Mereka akan mendapatkan dan memasuki tanah perjanjian, dan setiap perjalanan mereka, ketika mereka hidup dengan kebenaran firman Tuhan, maka mereka akan berhasil. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang pertama ini adalah dikatakan bahwa Kaleb tetap percaya firman Tuhan. Kalau kita melihat kondisi keadaan sekarang ini, melihat situasi yang ada, mungkin banyak hal yang bisa membuat kita menjadi khawatir, takut, menjadi panik dengan kondisi yang ada. Tetapi jangan kita berubah. Artinya tetap percaya firman Tuhan. Kadang-kadang dengan berita-berita yang ada bisa membuat orang menjadi takut. Tapi Kaleb, dia tetap konsisten kepada firman Tuhan. Dia tetap percaya firman Tuhan. Kenapa? Karena dia yakin setiap perkataan Allah itu adalah satu janji kekuatan yang pasti yang akan memberikan kemenangan kepada umatnya. Sebab itulah Kaleb tidak goyah, sekalipun pada saat dia salah satu yang ikut mengintai, yaitu Yeriko, pengintai-pengintai, ada 12 suku yang diutus. Tapi Kaleb dan Yosua ini memegang teguh apa yang menjadi perkataan Tuhan, firman Tuhan. Mereka tidak goyah, mereka tidak ragu akan firman Allah. Artinya firman Tuhan itu lebih besar dari segala keadaan yang ada, situasi yang ada, masalah yang ada. Sebab itulah kita jangan goyah. Kenapa? Siapakah firman itu? Kalau Yohanes 1:1 katakan, pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Artinya sebelum segala sesuatu ada, firman itu sudah ada. Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, yang menciptakan langit dan bumi. Sebab itulah alasan kita sekarang ini tidak perlu takut apapun yang terjadi. Kita kembali kepada Yesus, kembali kepada firman. Dialah yang akan menolong dan memulihkan situasi dan keadaan yang ada.
Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebab itu saya mau katakan hari ini, apapun yang terjadi, tetaplah percaya kepada firman Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasanya tetap sama, menolong kita, setiap orang yang percaya akan firman Tuhan. Yang kedua, dia mengatakan yang sejujur-jujurnya. Kunci kedua keberhasilan daripada Kaleb, dia menyampaikan berita yang sejujur-jujurnya, seperti yang terdapat di dalam ayat 7 bagian B, katakan, aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, hidup jujur ini penting. Tetapi dalam konteks jujur di sini adalah Kaleb ingin menyampaikan apa yang ada di dalam imannya tentang janji Tuhan. Kalau dia menyampaikan kabar yang sejujur-jujurnya, berbeda dengan apa yang disampaikan oleh pengintai-pengintai yang lain. Mereka menyampaikan kabar yang membuat orang menjadi kecut dan tawar hati, karena berhadapan dengan orang-orang raksasa, orang-orang yang kuat pada waktu itu, hasil dari pengintaian mereka. Tetapi kata jujur di sini bahwa ini berbicara tentang iman daripada Kaleb. Imannya kepada Tuhan, percayanya kepada janji Tuhan. Dia jujur hatinya meyakini bahwa apa yang dikatakan Tuhan tentang kemenangan, tentang keberhasilan, tentang tanah yang diinjak oleh kaki mereka menjadi milik mereka, itu saja yang dia pegang. Dia jujur menyatakan bahwa hatinya percaya kepada firman Tuhan, bahwa dia tetap konsisten dalam hatinya bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu tidak pernah berubah. Dia jujur. Tetapi dalam implementasi kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita pun harus jujur mengakui iman kita. Kita harus jujur bahwa kita mau setia mengikut Tuhan. Apapun yang terjadi, kita harus tetap jujur. Kita mengakui bahwa Tuhan lebih besar dari segala-galanya. Kita harus jujur mengatakan bahwa Tuhan lebih hebat dari segala-galanya. Kuasa firman-Nya tidak pernah berubah. Kuasa Allah tetap sama. Itu sebabnya dalam kehidupan sehari-hari pun, kita pun harus jujur dengan hidup kita. Terbuka, transparan pada Tuhan. Tidak ada yang kita tutup-tutupi, sebab Allah itu Maha Tahu. Yang ketiga, dikatakan bahwa dia tidak. Dikatakan bahwa dia, aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Yang ketiga, dia tetap mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Ini penting, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, supaya kita tunjukkan bahwa kita adalah anak Tuhan yang tetap mengikut Tuhan dengan sepenuh, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Apapun yang terjadi, apapun yang sedang berubah, apapun yang kita alami, baik kondisi yang sedang berubah hari-hari ini, mungkin keadaan yang menyebabkan kita, mungkin karena ada perintah lockdown maupun PSBB, ini semua adalah satu kebijakan untuk kebaikan kita semua. Mungkin ada anak yang harus berpisah dengan orang tuanya karena keadaan ini, karena pekerjaan dan sebagainya, bisa membuat perasaan setiap hari kita, bisa membuat kita menjadi jenuh, menjadi stagnan. Kita mungkin bosan dengan kondisi yang ada karena kebebasan kita terbatas dengan kondisi yang seperti ini. Disinilah Tuhan mau menilai hati kita. Apakah tetap kita percaya kepada janji Tuhan? Apakah kita tetap mengikuti Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, walaupun kita beribadah dari rumah, hanya tinggal di rumah, stay at home, tetapi tidak membatasi hubungan kita dengan Tuhan. Begitu banyak aktivitas yang bisa kita lakukan, menyembah Tuhan, berdoa, merenungkan firman Tuhan. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan, membuktikan bahwa kita tetap mencintai Tuhan dengan segenap hati kita, mengasihi Tuhan. Ini harus kita nyatakan di tengah-tengah keluarga kita dalam kondisi yang seperti ini. Tidak merubah hati kita, menunjukkan apa saja yang kita lakukan, bahwa semua kita lakukan hanya tertuju kepada Tuhan untuk membuktikan bahwa kita mengasihi Dia. Dalam kondisi yang seperti ini, Kaleb tidak berubah. Kaleb tidak dipengaruhi situasi keadaan yang ada. Dia tetap menyatakan walaupun keadaan itu sulit harus dihadapi, walaupun menghadapi orang-orang kuat, orang-orang raksasa, tetapi dia tidak goyah hatinya. Dia tetap membuktikan, dia tidak mempengaruhi cinta kasihnya kepada Tuhan, kesetiaannya untuk mengikut Tuhan. Itulah yang harus kita miliki hari-hari ini. Walaupun situasi keadaan yang bisa kita lihat berubah dengan kondisi yang ada sekarang ini, jangan sampai
kesetiaan kasih kita kepada Tuhan berubah. Sehingga apa yang kita lihat, hasil yang luar biasa yang diterima oleh Kaleb, dia diberkati Tuhan. Di ayat 11 dikatakan bahwa dia mendapatkan kekuatan, panjang umur, dia diberi kesehatan seperti dia masih usia 40 tahun yang lalu dia katakan. Kemudian dia mendapatkan Hebron. Di ayat 13 bahwa katakan Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, diberikannya Hebron kepada yang menjadi milik pusakanya. Hebron ini dulu namanya, sebelum dia memberi nama Hebron, namanya Kiryat Arba. Kiryat Arba ini artinya tempat orang-orang raksasa, orang-orang kuat yang tinggal di tempat itu sebelum mereka merebutnya. Tetapi apa yang terjadi ketika Kaleb merubah namanya menjadi Hebron? Hebron artinya persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan, itulah pentingnya kita membangun suatu persekutuan dengan Tuhan. Karena Tuhan berkata di dalam Matius pasal 18 katakan bahwa di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Sebab itu saudara yang kekasih, jangan kita khawatir, jangan takut. Walaupun kita di rumah bersama-sama keluarga dan anak-anak kita, ketika kita membangun persekutuan bersama dengan Tuhan, Tuhan hadir di sana. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kebebasan, di situ ada kemenangan, di situ ada kemerdekaan, ada sukacita, segala belenggu, ketakutan, kekhawatiran, hal-hal yang membuat kita tadinya terikat dengan berbagai kekuatan, ketakutan itu akan Tuhan rubah, mematahkan segala mata rantai kekuatan belenggu-belenggu yang membuat kita menjadi takut. Tetapi Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Sebab itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itulah sebabnya dalam persekutuan kita dengan Tuhan ada 3 hal yang harus tetap kita jaga. Yang pertama adalah tetap percaya firman Tuhan. Apapun yang terjadi, kita harus kembali kepada firman Tuhan. Yang kedua, kita harus hidup jujur di hadapan Tuhan, terbuka, transparan, mengakui keagungan, kebesarannya. Kondisi bisa berubah, tapi tetap kita percaya kepada Tuhan. Kita tetap jujur mengakui bahwa Dia Allah yang tidak pernah berubah, kuasanya lebih besar dari segala-galanya. Yang ketiga, kita mau katakan bahwa kita mau mengikut Tuhan. Kita mau mengikut Tuhan dengan segenap hati kita. Apapun yang terjadi, apapun yang sedang berubah, kondisi seperti apapun. Nah, disinilah nanti Tuhan akan menyatakan indah pada waktunya. Waktunya Tuhan sungguh luar biasa melihat kesetiaan kita mengikut Tuhan. Sebab itu saudara yang kekasih, itulah sebabnya Kiryat Arba tadinya telah berubah menjadi Hebron, persekutuan dengan Tuhan. Kiryat Arba itu seperti orang mencekik leher, orang-orang raksasa, seperti rantai yang semakin menyempit, seperti dia kolektor yang sedang datang mungkin menagih hutang. Banyak orang takut, banyak orang keringat dingin, banyak orang menjadi tertekan dengan kondisi yang ada. Situasi dan keadaan ini bisa membuat orang seperti itu hari-hari ini. Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan, ketika dia mengubah menjadi Hebron, persekutuan dengan Tuhan, maka peperangan itu berhenti. Tidak ada lagi kekacauan, semuanya diubah oleh Tuhan. Mereka merebutnya, mereka mengalami kemenangan, dan tidak pernah lagi terjadi perperangan. Itulah kondisi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, mengubah hal-hal yang menakutkan, mengkhawatirkan. Ketika ada Tuhan, ketika Tuhan hadir, Tuhan bisa mengubah sesuatu yang menakutkan berubah menjadi satu sukacita, damai sejahtera, dan Tuhan hadir di dalamnya. Tuhan menjadikan kita anak-anak Tuhan yang terus bersukacita dan mengalami kemenangan. Haleluya, haleluya. Itulah menjadi satu sukacita kita pada hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Percayalah, ada janji berkat yang luar biasa ketika kita mendapatkan kunci kemenangan ini menjadi bagian kita. 3 hal ini kita miliki hari ini. Percaya Tuhan Yesus memulihkan kita, Tuhan Yesus memberkati kita, dan kita akan melihat hari esok menjadi hari yang lebih baik bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami terima firman-Mu dengan hati yang terbuka dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.